Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul hamidul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam sebagai karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Teristimewa pada hari ini kita dapat menunaikan ibadah Jumat bersama di Masjid Umar bin Khattab Kampus 2 ini. Semoga insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan barakah, dan kita berdoa semua yang hadir ini diberikan keberkahan, umur yang panjang, kesehatan, kesuksesan dalam menjalankan amanah, dan semoga dipanjangkan umur kita mencapai bulan suci Ramadan tahun ini sebagaimana Rasulullah selalu berdoa sebelum datangnya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Mengapa ini penting? Karena kita yakini bahwa di bulan Ramadan itulah pahala dilipat gandakan. Bahkan pada malam Lailatul Qadar diyakini diperbaharui kembali umur kita untuk 1 tahun ke depan. Rezeki kita ditentukan, bahkan jodoh juga ditentukan, terutama bagi mereka yang belum menikah. Universitas Muslim Indonesia yang kita cintai ini baru-baru saja lolos untuk verifikasi akreditasi unggul untuk kedua kalinya dalam periode 5 tahun ke depan. Semua keberhasilan itu kita tidak akan capai tanpa usaha dari pimpinan dan segenap seluruh keluarga besar Yayasan Wakaf Umi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu tersendiri tergerak hatinya untuk bekerja keras mengubah nasibnya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti selalu berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi dengan cara berzikir, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa dalam arti senantiasa kita berdoa, bermohon dan bermunajat kepada Allah sehingga memberikan ketenteraman dalam kehidupan kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-sekali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan diri kita masing-masing.
Sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Apakah kita sudah mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur? Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Apalagi jika di antara kita sudah berumur 50-an, 60-an, 70-an. Seharusnya sudah lebih banyak amal baik yang dilakukan daripada amal buruk. Tapi bukan berarti adik-adik mahasiswa yang berada di bawah 50 atau 40-an ke bawah untuk kemudian berfoya-foya dan melakukan dosa, karena ajal tidak mengenal umur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan itu adalah salah satu pintu gerbang untuk kita menuju kehidupan akhirat. Bahkan hari ini tadi di WA grup UMI, Bapak kandung Kepala Biro Kemahasiswaan UMI dan ponakan Wakil Rektor 2 UMI berpulang ke rahmatullah. Kita doakan insyaallah semoga husnul khatimah, diampuni segala kesalahan-kesalahannya dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya tidak ada, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, dan kemudian menghidupkan kembali, dan kepadanya lah engkau dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kekuasaan Allah sangat luas dan sungguh aneh jika ada orang-orang yang ingkar dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia awalnya tidak ada, lalu kemudian Allah menciptakan manusia di bumi ini. Ayat ini juga menggambarkan bahwa kita semua pasti mati dan kita pasti akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik pasti diberikan balasan dari kebaikannya, dan siapa yang berbuat buruk sebiji zarah pun juga pasti akan diberi balasan. Oleh karena itu, janganlah kita sombong dalam kehidupan ini seperti Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan karena kekuasaan yang sangat besar diberikan kepadanya. Beberapa waktu lalu kami WR4 bersama Rektor UMI menghadiri konferensi internasional di Mesir, dan setelah konferensi itu kami kemudian dibawa ke Museum Nasional di mana dalamnya ada Fir'aun atau mumi Fir'aun. Kami kemudian sangat yakin dengan apa yang dijelaskan Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena dalam Quran surah Yunus sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menyelamatkan badannya Fir'aun, jasmaninya Fir'aun, supaya bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Dan tapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Profesor Michael Durehon menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo, Mesir. Setelah dia melakukan penelitian, sang kemudian menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut waktu yang lama. Bantuan penelitian juga dilakukan oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Dalam rilis laporannya Les Mumis des Parnos et la Médecine, mumi Fir'aun adalah sebuah penelitian medis modern. Disebutkan bahwa sangat mengejutkan, ternyata sisa-sisa garam melekat pada tubuh mumi menunjukkan bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Yang baru kemudian dikeluarkan dari laut, kemudian dibalas dan diawetkan. Namun demikian, ini sangat heran
Bagaimana mungkin mumi sudah tenggelam lama di dalam laut, kemudian Fir'aun ini lebih baik dibanding mumi-mumi lainnya. Itulah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini dalam kehidupan kita. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk kemudian mempersiapkan hari esok yang lebih baik dengan berusaha beramal sebaik mungkin, berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan menurut Rasulullah, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang rutin, berkelanjutan, walaupun itu sedikit. Karena itu marilah kita beramal sebaik mungkin, kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan berusaha agar itu tuntas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, baik itu dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, kita berupaya menyiapkan amal agar terus pahalanya dengan banyak bersedekah, mendidik anak-anak kita menjadi yang akan mendoakan kita. Dan terakhir, kita selalu mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu diantaranya adalah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir perkataannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dipastikan pasti masuk surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah yang sangat dekat ini. Semoga insyaallah kita menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, terutama kontribusi kita dalam rangka memajukan Universitas Muslim Indonesia yang kita cinta ini. Dan semoga kita mampu selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, serta menjadikan kita orang-orang yang nanti wafat menjadi orang yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita hadapkan hati dan pikiran kita yang paling ikhlas. Kita doakan saudara-saudara kita, para pemimpin umi yang telah mendahului kita. Semoga insyaallah mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Kita juga doakan kepada kita semuanya, terutama yang memakmurkan masjid ini. Semoga Allah membangunkan istananya di dalam surga. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahul azim yadhkurukum wa
fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah tasawuna aqimissalah.